Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita sudah membahas pengaruh RS dan RL terhadap rangkaian emitter bias and bypass. Sekarang kita akan membahas pengaruh RS dan RL terhadap rangkaian kolektor feedback. Kolektor feedback. Oke, ini pengaruh RS dan RL terhadap kolektor feedback sama seperti sebelumnya ya. Yang sebelumnya emitter bias. Okay, for the collector feedback configuration of figure below, in the small signal AC model of the system, RC and RL will again drop down in parallel. Jadi pada rangkaian kolektor feedback di bawah ini, pada pemodelan RE untuk analisa AC ya, untuk analisa pada domain AC, RC dan RL-nya lagi-lagi nanti akan terpasang paralel. Jadi C di sini kan menjadi short ya, menjadi short sama seperti sebelumnya. Jadi untuk mengkonversi rangkaian ini menjadi rangkaian ekivalennya atau model RE-nya, semua kapasitor kita shortkan di sini. Selanjutnya VCC ini kita jadikan ground. VCC ini kita jadikan ground untuk menghilangkan efek VCC-nya. Jadi kalau VCC ini diubah menjadi ground, maka akan terletak pada sisi output dan itu akan langsung terparalel dengan RL. Jadi RL dan RC ini akan langsung terparalel. Seperti yang kita lihat, RC ini kan terhubung dengan kaki kolektor. Notabene kolektor tersebut sebagai output dan sisi inputnya adalah kaki basis. Oke. AVL untuk rumusnya yang pertama yaitu AVL sama dengan minus RC paralel RL per RE kecil. Ini sama dengan rumus yang fixed bias untuk AVL-nya. Untuk AVL-nya sama dengan yang fixed bias, yaitu sama dengan minus RC paralel RL per RE kecil. Ingat, ini RE kecil, bukan RE besar seperti yang sebelumnya di emitter bias and bypass itu. Kalau emitter bias and bypass kita menggunakan RE besar. Nah, untuk yang kolektor feedback sekarang kita bahas, kita menggunakan di sini RE kecil. Nah, jangan sampai salah. Untuk AVS-nya penguatan keseluruhan ya, mulai dari ujung kiri sampai ujung kanan, mulai VS sampai V output, itu sama dengan impedansi input per impedansi input ZI plus RS kali AVL, sama persis dengan sebelum-sebelumnya. Ya, yang berbeda nanti di rumus AVL-nya mungkin sedikit berbeda. Oke, selanjutnya impedansi output ekivalen dengan RC paralel RF. Impedansi output ekivalen RC paralel RF. Jadi ini sama dengan sebelumnya ya, untuk mencari impedansi output itu kita harus mengenolkan VS-nya. Ya, mengenolkan VS-nya. Dan begitu juga VI-nya juga kita nolkan. Jadi yang di situ tersisa di sini adalah RC paralel RF. RC paralel RF. Atau impedansi output sama dengan RC saja. Notabene kenapa kok bisa seperti ini? Karena nilai RF itu biasanya jauh lebih besar daripada RC. Dalam contoh nanti RC-nya kurang lebih 2,7 kilo. Nah, dalam contoh ya, ini dalam contoh nanti 2,7 kilo. Sedangkan RF-nya dalam contoh kurang lebih 180 100, saya coret saja, 180 kilo ohm. Jadi perbedaan yang sangat besar ini. Maka karena ini paralel, jadi tinggal R yang kecil saja, yaitu RC di sini. Nah, RC di sini. Boleh Anda menggunakan yang ini, boleh menggunakan yang ini, terserah. Silakan. Untuk impedansi inputnya sama dengan beta kali RE, beta kali RE paralel RF per
absolut AVL. Jadi AVL-nya ini nilainya absolut, atau gampangannya kita hilangkan minusnya gitu saja. Ya, ini tujuannya untuk menghilangkan minus. Tanda minus. Absolut, makanya absolut di situ. Oke, kita lanjutkan untuk contoh soal ya berikutnya ya. Contoh soal yang 511C. Oke. Oke, kita lanjutkan untuk contoh soal yang 5.11C ya. Rangkaian kolektor feedback dengan pengaruh RS dan RL. Oke, langsung saja. Using the parameter values for the collector feedback bias configuration of example 5.9. Jadi untuk contoh kali ini kita mengambil dari gambar 5.9 atau mengambil dari rangkaian kolektor feedback pada contoh 5.9. Persis ya, begitu juga parameter-parameternya, yaitu RF-nya di sini 180 kilo, RC-nya 2,7 kilo, betanya 200, RO-nya di sini tak hingga. Oke. With an applied load of 4.7 kilo ohm. Jadi untuk RL-nya nilainya 4,7 kilo ohm. Nah, ini RL. Dan RS-nya 0,3 sama. Kita buat sama memang. Ini RS-nya 0,3. Determine the following and compare to the no load values. Tentukan apa itu namanya? Parameter-parameter berikut ini yaitu AVL, AVS, ZI, dan ZO, dan bandingkan hasilnya. Oke. Yang pertama, seperti biasanya yang perlu kita cari adalah AVL di sini. Nah, yang poin A ini adalah AVL. Rumusnya untuk AVL ini mirip dengan yang fixed bias atau sama ya, sama dengan yang fixed bias. AVL sama dengan minus RC paralel RL. Nah, RC di sini diparalel dengan RL ya, RL per RE kecil. RE kecil. Perlu diingat RE kecil ini kita ambil dari contoh 5.9 ya, yaitu dengan nilai RE kecil sama dengan 11,21 ohm. 11,21 ohm. Oke, sama dengan minus RC-nya 2,7 kilo. Kita paralel dengan RL-nya 4,7 kilo per RE kecil 11,21 ohm. Nggak pakai kilo ya, jangan sampai salah. Ohm saja ini, nggak ada kilonya. Oke, selanjutnya hasil paralel yang atas ini pembilangnya yaitu 1,72. Minusnya jangan lupa. 1,72 kilo per 11,21. Sama dengan berapa di situ? Yaitu minus 153,43. Nah, ini AVL-nya, penguatan dengan bebannya atau dengan RL. Selanjutnya akan kita bahas yang B, di mana poin B ini memiliki rumus AVS ya, sama dengan ZI per ZI plus RS kali AVL. Di sini kan ZI-nya belum diketahui. Nah, alangkah baiknya kita cari dulu ZI-nya. Nah, kita cari di sini ya ZI. ZI ini ada di poin C. ZI sama dengan rumusnya agak panjang tadi, beta RE kita paralel dengan RF per absolut AVL. Jadi ikut AVL-nya di sini. Oh, cuma satu baris. Nah, AVL. ZI sama dengan beta RE paralel RF per AVL.
Oke, kita masukkan nilainya di situ. Betanya sesuai yang ada di sini yaitu 200. 200 nilai RE-nya 11,21. 11,21. Kita paralel dengan RF-nya nilainya besar di sini 180 kilo. Nah, untuk AVL-nya kan awalnya minus ya. Karena kita absolutkan di sini hilang minusnya. Kita tulis langsung saja ya. 153,43. Nah, ini tujuannya untuk menghilangkan minus seperti yang ada pada slide sebelumnya. Hasilnya 200 kali 11,21 di situ 2242. 242 ohm ini ya. Selanjutnya kita paralel dengan 180K dibagi 153,43 hasilnya 1,17 kilo. 1,17 kilo. Ini satuan 2000 ya. 2,2K boleh atau 2242 diparalel dengan 1,17 kilo atau 1170. Ya, ini ya. Ini boleh Anda tulis seperti ini, boleh Anda tulis 1170 ohm. Biar sama dengan ini, nggak ada masalah. Boleh gini juga, yang penting Anda paham. Maka dari paralel ini sama dengan kalau dijabarkan ya, Kalau yang atas-atas kan saya pakai kalkulator resistor paralel itu, biar gampang. Ini kalau memang mau dijabarkan 2242 paralel dengan 1170. Maka seperti halnya pada mata kuliah RL, mata kuliah rangkaian listrik dasar ya, itu hasilnya menjadi 2242 dikali dengan 1170 per 2242 plus 1170. Nah, selanjutnya saya lanjutkan di sini ya. Sama dengan 2,623 kali 10 pangkat 6. Nah, untuk yang pembilangnya hasilnya 2,623 kali 10 pangkat 6. Yang penyebutnya yang bawah itu hasilnya 3,412 kali 10 pangkat 3. Boleh seperti ini atau format yang lain terserah ya. Yang penting Anda paham. Kenapa saya seperti ini? Agar mudah. Agar mudah. Di sini kan ada 10 pangkat 3, di sini juga ada 10 pangkat 6, maka bisa kita coret. Di sini tinggal 3. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya dari hasil ini, hasil akhirnya adalah 768,76 ohm. Ini untuk ZI-nya, yang C dulu kita kerjakan. Nggak apa-apa, nggak urut. Nah, selanjutnya yang B. Yang B kita lanjutkan. Yang ditanyakan di sini untuk B adalah AVS. AVS sama dengan ZI per ZI plus RS kali AVL. ZI-nya sudah ketemu tadi ya. Kita tulis yaitu 7 ZI-nya 768,76 per ZI 768,76 plus RS sama dengan 300 RS-nya ya. Terus dikali dengan minus 153,43. Nah, di sini. Ini nggak cukup kayaknya. Saya akan ambil ke bawah ini. Sebentar. Biar beda warnanya. Ini saya lanjutkan ke bawah ya untuk AVS-nya ya. Nah, seret ini. Nah, ini untuk AVS-nya. Tadi sampai sini. Oke, sekarang kita jumlahkan ini. Yaitu 768 sama dengan ya 768,76
per penjumlahan antara 768,76 plus 300 itu 1068,76. Pengalinya masih sama, yaitu minus 153,43. Nah, hasil akhirnya di sini sama dengan minus 110,36. Nah, ini untuk AVS. Nah, AVS. Nah, lanjutannya yang ini ya. Oke, selanjutnya poin C sudah, ini ZI-nya. Sekarang poin yang D. Z output. Z output ini relatif mudah ya. Z output ini rumusnya tadi sama dengan RC diparalel dengan RF. RF sama dengan RC kita paralel dengan RF. Nah, seperti halnya rumus sebelumnya kita lihat ya, Z output itu ekuivalen dengan RC paralel RF. Tinggal Anda memasukkan nilainya saja. RC-nya di sini 2,7 dan RF-nya 180K. Nah, ini nggak cukup ini. Oke, kita pindah aja ya di sini. Yang Z output itu sama dengan RC paralel dengan RF, di mana nilai RC-nya itu sama dengan 2,7 kilo dan RF-nya itu 180K. Maka dengan cara ini akan dihasilkan nilai yaitu 2,66 kilo ohm. Atau boleh ya, karena nilai RF ini jauh lebih besar daripada RC, maka Z output boleh ya, boleh menggunakan seperti ini, yaitu sama dengan RC saja, sama dengan 2,7 kilo ohm. Jadi boleh menggunakan ini, boleh menggunakan ini, toh hasilnya nggak terlalu jauh bedanya, 2,66 dengan 2,7 kilo. Oke, silakan keduanya digunakan, boleh. Nah, mereview untuk nilai ZI pada contoh example berapa tadi? 5.9. Untuk ZI-nya dia memiliki nilai yaitu 566,16. Untuk contoh saat ini, example sekarang ya, itu ZI-nya sama dengan 768,76 ohm. Untuk AVNL-nya pada saat RO-nya dia sama dengan tak hingga, AVNL-nya sama dengan minus 240. Koma ya, masih ada komanya, 86. Jadi terus AVNL pada saat RO sama dengan, di contoh 5.9 ini pada saat RO sama dengan 20K ya, juga ada ya. RO sama dengan tak hingga, terus yang kedua di sini ada RO sama dengan 20K. Jadi ada dua hasil AVNL tergantung nilai RO-nya di sini. Itu nilainya minus 209,54. Nah, di sini AVS-nya untuk yang contoh sekarang, AVS-nya tadi 110 minus 110,36. Untuk ZO-nya sama, ZO-nya anggap saja sama. Ya, jadi seperti itu. AVS-nya kecil sekali ya dibandingkan, maksudnya jauh lebih kecil dibandingkan yang ini. AVS-nya. Oke, selanjutnya ada simulasi di sini, simulasi rangkaian kolektor feedback ya. Dengan di sini nilai RF-nya 180K, terus RC-nya 2,7K dan RL-nya 4,7 kilo. Tegangan source-nya atau VS-nya itu 20 mV. Oke, yang merah ini seperti biasanya adalah VS, sinyal VS.
Nah, seperti yang di sini merah ini VS. Nah, ini yang biru V output ya. Yang ini ada di VC, tegangan kolektor. VC-nya. Oke. Jika kita lihat di sini untuk simulasi yang pertama ini ya, simulasi yang pertama untuk VS-nya pada saat aduh, kok nggak kelihatan. VS saya ganti warna aja. Jadi pada saat VS-nya ini sama dengan minus 19,46, maka V outputnya sama dengan 1,827. Sehingga AVS-nya itu kan sama dengan V output per VS. Maka V output ini saya bagi dengan VS ini akan menghasilkan ini 93,8 untuk AVS-nya untuk simulasi yang pertama, dan ini saya ambil pada ujung yang atas ya. Untuk V outputnya saya ambil di puncak yang atas, peak yang positif. Nah, belum saya ambil di peak yang negatif. Untuk yang peak yang negatif, nah ini yang peak positif ya, saya tulis peak positif atau siklus positifnya, peak positifnya ya. Kalau dilihat secara kasat mata ini untuk peak positifnya ini lebih rendah ya dibandingkan peak negatifnya atau puncak negatifnya. Untuk simulasi yang kedua ini kita ambil pada ujung atau peak yang negatif. Kita lihat di sini peak negatif ya, peak negatif nilainya lebih besar dibandingkan sebelumnya. Nah, ini VS-nya, ini V output-nya. Sehingga AVS di sini sama dengan V output per VS itu menghasilkan nilai ini. Nah, minus 2,649 dibagi volt ya, minus 2,649 volt bagi minus 19,821 milivolt, maka akan menghasilkan 133,6. Oke, nah di AVS perhitungan, dalam perhitungan AVS-nya sama dengan minus 110,36. Oke, kalau kita ambil rata-rata ya, kita hitung ya, simulasi. Nah, hasil dari simulasi pertama plus simulasi kedua kita bagi 2. Simulasi pertama menghasilkan minus 93,84 tadi AVS-nya ya, AVS. Nah, ya. Terus yang kedua minus 133,65 dibagi 2 sama dengan di sini hasilnya minus 113,75. Jadi untuk AVS simulasi ini menghasilkan AVS rata-rata ya pada simulasi ini hasilnya minus 113,75. Sedangkan untuk perhitungan AVS-nya menghasilkan ini minus 110,36. Jadi tidak terlalu banyak perbedaannya ya, cuma 3 dari 110 ke 113. Jadi seperti itu antara perhitungan sama simulasi. Untuk simulasinya coba saya tampilkan. Nah, ini untuk rangkaian kolektor feedback di sini terdapat RF, RC, RL, dan di sini VS-nya. Nah, kalau kita jalankan, nah jadi seperti ini. Nah, saya dapatkan gelombangnya dulu. Nah, ini kalau kita tarik di sini antara peak positif. Nah, mohon maaf ini tadi sebentar. Nah, ini yang simulasi kedua ini untuk
peak negatif atau puncak negatif. Ya, kita ambil dari puncak ini, kurang lebih puncak ini ya, peak negatif. Kalau simulasi 1 tadi peak positifnya. Secara simulasi ini kalau kita lihat di sini ya, kalau kita lihat di sini peak positif dan peak negatifnya berbeda nilainya. Peak positif ini lebih rendah, lebih dekat dengan nol kan, lebih rendah. Kalau di sini lebih tinggi nilainya, lebih jauh dari nol. Anggap saja nilainya kita buat absolut, nilainya di sini. Nah, terbukti di sini kita lihat untuk peak positifnya kita ambil di sini saja ya, sampel itu 1,72. Sedangkan peak negatifnya itu sampai, nah ini, nah bisa sampai -3 di sini, -3. Nah, seperti itu. Jadi berbeda ya, berbeda. Peak positif 1,7 di sini sampai -3. Nah, ambil sampel seperti itu, kita ambil sampel saja. Jadi makanya saya ambil rata-rata untuk AVS-nya antara peak positif dan peak negatif. Sehingga nanti ketemu hasil rata-ratanya di mana hasil AVS rata-rata itu mendekati dengan hasil AVS perhitungan. Nah, untuk channel A ini saya buat volt per diff-nya yaitu 200 mV per diff. Yang B dan C ini saya buat sama 5 volt per diff. Oke. Sekian untuk pembahasan yang kolektor feedback ya, dengan pengaruh RS dan RL. Selanjutnya akan kita bahas pengaruh RS dan RL terhadap rangkaian common base atau terhadap konfigurasi common base pada video selanjutnya. Terima kasih.